Gini aja Pak Mo, ya, karena ini ada sudah selesai, sudah ada kesepakatan semuanya. Ya, dalam hal PMO level sekolah, ya, kami mengharapkan Pak Mo karena juga harus ada dokumentasi, ya. Tapi sebelum bubar, saya kasih waktu 10 menit ya. Ya. 10 menit Pak Mo ngasih perjalanan ke anak-anak atau anak-anak kita, ya, guru-guru SMP Sandrati Muhammadiyah Jahil. Mudah-mudahan kegiatan apel sekolah ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, bisa mengimplementasikan kegiatan yang disepakatan hari ini untuk meningkatkan mutu sekolah, khususnya meningkatkan mutu rapor pendidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa kita bisa berkumpul lagi ya, walaupun ini sebetulnya sudah ditutup. Pak Mudasir, memang saya harus tadi pagi-pagi jam 8 sampai jam 10 saya ke SMP Pusaka Penghibasan, karena di sana memang ini dalam rangka penghibasan yang ketiga kalau nggak salah, sekarang tahun yang ketiga. Dan kalau tidak dihadiri saya, karena memang beda ini ya, beda corak ya, jadi banyak yang tidak hadir, oleh karena itu saya harus karena beda soal. Bapak dan Ibu, trennya kali ini dinas itu sedang meningkatkan mutu pendidikan kita, ya, mutu pendidikan sekolah itu lewat raport mutu pendidikan, sehingga berbagai macam cara bagaimana kita meningkatkan pembelajaran ya yang berbasis raport mutu pendidikan SMP Islam Kreatif ini, gitu ya. Mungkin kemarin kan sudah ya, saya sudah menyampaikan ya, mana yang berwarna hijau, mana yang berwarna kuning, apa itu artinya. Bagi yang berwarna kuning, masih yang berwarna kuning, misalnya seperti literasi misalnya ya, berwarna kuning, maka kita harus ditingkatkan. Nah, kemudian kalau literasi, siapa yang ditingkatkan? Bagaimana cara meningkatkan atau membenahinya? Program apa yang harus kita jalankan? Pasti kalau itu bentuknya literasi, ya maka yang ditingkatkan adalah gurunya, ya. Gurunya dulu, bagaimana gurunya mengetahui, memahami, mengaplikasikan, mengimplementasikan tentang literasi itu. Referensinya sudah jelas, yaitu PMM, itu referensinya sudah jelas. Tapi untuk SMP ini, ya, untuk SMP Islam Kreatif ini, karena kita itu adalah sekolah penggerak, maka kita bukan hanya menerima dari PMM. Yang jelas itu, kita bukan menerima dari PMM, tetapi kita mewarnai PMM. Nah, mewarnai PMM. Apa sih yang dimaksud mewarnai PMM? Kan begitu ya. Apa sih yang dimaksud mewarnai PMM? Maka kita harus aktif membagikan praktik baik terhadap PMM berdasarkan rapor mutu yang ada. Praktik baik apa? Dan untuk ke sekolah penggerak itu setiap guru dituntut minimal 1 praktik baik. Minimal 1 praktik baik. Ini sudah ditutup ya, ini ini laptopnya coba sini.
Ya, misalnya satu praktik baik. Atau dengan ini bisa nggak ya? Ininya tidak ada. Bisa, ada ininya. Yang kecil itu. Ya ada nggak? OTG untuk yang itu Pak tadi pakai nggak? Pakai laptop? Pakai laptop. Oh, pakai laptop aja deh sininya ini gitu kan ya. Praktik baik kita harus memberikan satu atau nanti aja deh. Ya. Akan pembinaan lagi aja ya. Kapan? Masalahnya begini Bapak dan Ibu. Ya masalahnya ini direkam nggak? Ya. Oh iya. Kita ya satu guru harus memberikan praktik baik ya. Jadi satu orang guru harus memberikan praktik baik. Apa praktik baiknya itu diambil dari raport mutu ya yang bernilai kurang. Ya, tadi saya literasi. Misalnya dicontohkan yang kurang ternyata adalah sekarang yang sedang terjadi yang kelihatannya tidak pernah surut, yaitu tentang keamanan psikologis siswa. Keamanan psikologis siswa itu tidak pernah surut itu sampai sekarang. Ya, kita harus selalu waspada. Kemarin saja di daerah Ciranjang ya, tidak sebutkan ini anak SMP mati. Ya, mati. Kenapa? Tawuran. Ya, kenapa tawuran? Kalau ini sudah terjadi, maka siswa psikologisnya tidak akan tidak akan merasa aman. Nah itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu maka satu orang guru menyampaikan satu praktik baik dimasukkan, dan nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam praktik baik, selain dilihat langsung oleh pusat, juga dilihat oleh saya bagaimana praktik baiknya. Misal praktik baik yang saya lihat kemarin itu waktu panen karya, karena ada YouTube-nya ya. Saya sudah melihat itu. Saya sangat berterima kasih, YouTube-nya sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Saya renungkan, saya inikan ya. Kemudian saya berkesimpulan, memang yang namanya pendidikan itu mahal. Yang namanya pendidikan itu mahal. Masalahnya begini, ini air, ya ini air. Kalau kita beli air ini kan murah ya, paling mungkin 3.000 mungkin ya, berapa 3.000 ya, sampai 5.000 lah katakanlah. Tapi kalau kita membuat sendiri mahal tidak? Mahal ya, berapa ini? Ini kenapa bisa murah? Karena banyak. Tetapi bagaimanapun, ya. Bagaimanapun kita harus mempelajari air ini. Apa yang dipelajari? Coba. Apa yang dipelajari? Manfaatnya apa? Siapa yang membuat? Pabriknya di mana? Berasal dari mana? Kalau kita beli, yang lebih mensejahterakan bangsa kita itu yang mana? Betul enggak? Ya. Jadi bagaimana, apakah kita bisa membuat sendiri? Nah itu. Contoh. Anda tahu berapa ini anggaran pertahanan berapa? Anggaran pertahanan berapa? 166 triliun. 166 triliun. Anggaran kesehatan berapa? 460 triliun. Anggaran pendidikan berapa? 660 triliun. Mana anggaran pendidikan lebih besar? Coba ada yang bisa menjawab? Mengapa anggaran pendidikan bisa lebih besar? Sedangkan kalau kita anggaran pendidikan misalnya dipindahkan saja, diganti
kita kan tinggal membeli pesawat tempur, betul tidak? Yang banyak, kemudian membeli senjata yang banyak. Kita akan menang dengan cara seperti itu, pertahanan kita, bangsa kita akan maju. Tidak, karena bukan untuk membeli senjata atau bukan untuk membeli HP bangsa Indonesia itu, tetapi untuk membuat senjata, membuat HP sekarang itu, begitu. Ya tidak, Bu? Nah itu Pak, ya. Jadi karena kita akan membuat HP, kita akan membuat senjata. Kalau kita terus-terusan membeli, suatu ketika kita tidak bisa membeli, bagaimana? Hancur negara kita, betul tidak? Padahal satu peluru itu 200.000. Betul nggak? Satu pesawat itu sampai ratusan miliar. Walaupun sekarang mungkin bisa beli, tapi pemeliharaannya, apanya, sehingga kitalah yang harus membuat. Makanya sangat-sangat bangga bahwa Kementu Panen Karya, anak itu tidak hanya membeli saja makanan-makanan itu, tetapi harus bisa membuat, harus bisa menjual. Ya tidak? Anak itu tidak menikmati kesenian saja, tetapi juga dia harus menjadi pelaku kesenian. Begitu. Ya, dan diharapkan keseniannya bisa lebih baik dari apa yang ada di luar. Pak, kenyataannya kan tidak lebih baik misalnya. Kenyataannya tidak bisa lebih baik, Pak. Ya, kemarin saya lihat kenyataannya masih seperti perpisahan. Dilihat-lihat, ini masih hampir sama dengan perpisahan ya, gitu. Ya, tapi kan kita harus mengapresiasi juga, gitu kan. Coba apa kebaikan kesenian yang ditampilkan kemarin? Anda bisa mengapresiasi nggak? Coba, Ibu ada yang bisa menjawab apa? Pak Mudasir, yang mana Pak Mudasir? Yang ini. Pak Mudasir, coba. Kemarin kan penyelenggaranya Pak Mudasir. Apa apresiasi Pak Mudasir terhadap panen karya kemarin? Yang pertama adalah mengenalkan budaya-budaya Indonesia dan kata-kata. Nah, satu yang kita naikkan adalah budaya kita sendiri. Yang kedua, Pak Mudasir. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita dari hantaman budaya-budaya luar yang sedang masuk ke remaja kita. Salah satunya adalah budaya-budaya Korea, budaya-budaya Jepang yang di kalangan remaja itu sangat kental. Ya, 2, 3. Cukup, yang lainnya boleh. Ya, ada yang mau menambahkan? Yang ketiga, bahwa anak itu mau menjadi pelaku kebudayaan itu. Betul nggak, Pak? Terbiasa dengan kebudayaan itu. Yang keempat, cobalah anak itu disuruh membuat video, ya, disuruh membuat video untuk praktik baik di rumah. Apakah praktik baik itu belajar sholat? Apakah praktik baik itu di sana adalah bagaimana dia misalnya menjelaskan tentang matematika atau tentang apa saja ya, itu ya. Nanti apakah dia juga sedang conversation dan lain sebagainya. Itu lampu. Jadi kesimpulan saya ya, bahwa anak itu tidak hanya merasakan teori saja, tidak merasakan teori saja, tetapi harus merasakan praktiknya, dan praktiknya itu lebih bisa dipahami oleh siswa. Pepatah Cina mengatakan, saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat sedikit, ya. Saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat sedikit, saya mengerjakan, saya bisa, gitu kan? Saya mengerjakan,
saya bisa. Entah bahasa Cinanya apa, cuma ada Bu, ada bahasa Cina nanti di deskripsi ya. Saya mendengar, saya lupa. Saya melihat, saya hanya ingat sedikit. Saya mengerjakan, Saya bisa. oleh karena itu murid-murid harus praktik. Seperti kemarin ya, saya lihat, saya perhatikan. Cuma foto-fotonya tidak diberikan ke saya komunikasi ini. Ya, ini mungkin ini. Yang terakhir jangan direkam Bu, coba Bu, jangan direkam. Matiin. Ya,